Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dan rekan saya bernama Fahmi. Kami berdua berasal dari siswa SMK Negeri 2 Mantaya Hulu, kelas 11 OTKP. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang komunikasi efektif kehumasan. Materi dari komunikasi efektif kehumasan terdiri dari 1. Ruang lingkup komunikasi humas, 2. Jenis komunikasi humas, 3. Hambatan komunikasi, 4. Media komunikasi humas. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi humas dan jenis komunikasi humas. Sedangkan hambatan komunikasi dan media komunikasi humas akan dijelaskan oleh rekan saya Fahmi. Ruang lingkup komunikasi humas. Ruang lingkup komunikasi humas terdiri dari pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, dan unsur komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung arti, baik secara verbal maupun nonverbal, dari seseorang maupun kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya. Tujuan komunikasi. Menurut Onong Ucajana Effendi, tujuan komunikasi antara lain 1. Perubahan sikap, 2. Perubahan pendapat, 3. Perubahan perilaku, 4. Perubahan sosial. Adapun menurut Chandra Hafid, tujuan komunikasi antara lain 1. Mudah dimengerti. Maksudnya adalah agar pesan yang disampaikan dimengerti oleh penerima pesan. Memahami orang lain. Maksudnya adalah berkomunikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Gagasan diterima. Maksudnya adalah mengusahakan gagasan diterima dengan pendekatan persuasif. Keempat, mendorong orang lain. Maksudnya adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Fungsi komunikasi. Menurut Onong Ucajana Effendi, fungsi komunikasi antara lain 1. Menginformasikan, 2. Mendidik, 3. Menghibur, dan 4. Memengaruhi. Sedangkan unsur komunikasi menurut William J. Shatner antara lain 1. Lingkungan komunikasi, 2. Encoding decoding, 3. Sumber penerima, 4. Kompetensi komunikasi, 5. Umpan balik atau feedback, 6. Gangguan komunikasi, 7. Saluran komunikasi, 8. Pesan. Selanjutnya, jenis komunikasi. Jenis komunikasi dibedakan berdasarkan 1. Cara penyampaian, lisan dan tertulis, 2. Perilaku, 3. Berdasarkan ruang lingkup, 4. Berdasarkan aliran informasi, 5. Berdasarkan peranan individu, 6. Berdasarkan jaringan kerja, 7. Berdasarkan gaya. Cara penyampaian lisan dan tertulis. Lisan penyampaian secara langsung dan tidak berjarak, sedangkan tulisan berupa naskah dan gambar. Komunikasi berdasarkan perilaku terbagi menjadi 3, yaitu formal. Formal terjadi di antara perusahaan dan telah diatur dalam struktur. Informal adalah tidak mendapat pengakuan resmi. Sedangkan non-formal adalah berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan bersifat pribadi. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal berlangsung dalam lingkup organisasi meliputi vertikal, horizontal, diagonal. Sedangkan eksternal berlangsung antara perusahaan dan masyarakat meliputi ekspos, pameran dan promosi, konferensi dan persamaan, siaran televisi dan radio, bakti sosial dan pengabdian masyarakat. Sedangkan komunikasi berdasarkan aliran informasi antara lain 1 arah, yaitu berlangsung satu pihak,
dua arah yaitu bersifat timbal balik ke atas yaitu dari bawah kepada atasan, ke samping yaitu terjadi antara dua orang yang memiliki kedudukan sejajar, ke bawah yaitu dari atasan ke bawahan. Sedangkan komunikasi berdasarkan gaya terdapat 6, antara lain 1. Controlling style, mengendalikan dengan membatasi, mengatur dan memaksa. 2. The equalitarian style, landasan kesamaan. 3. Structuring style, memantapkan perintah yang harus dilakukan. Keempat, the dynamic style, agresif dan cenderung berorientasi pada tindakan. Kelima, the relinquishing style, kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan. Dan keenam, the withdrawal style, tidak ada keinginan dari orang pemakai gaya ini untuk berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hambatan komunikasi. Adapun bentuk hambatan komunikasi terdiri dari 4 hambatan. Di antaranya 1. Antara individu dan organisasi, antara manusia dalam organisasi. 2. Integrasi verbal, polaris, orientasi internasional, dan indiskriminasi. 3. Sosial kultural, etnik, norma sosial, kemampuan bahasa, semantik, pendidikan, dan mekanis. 4. Psikologis, kepentingan dan persangka. Selanjutnya, upaya mengatasi hambatan. Syaratnya 1. Lengkap, berisi semua materi yang diperlukan. 2. Singkat, menggunakan kata seniman mungkin tanpa mengurangi makna. 3. Mempertimbangkan penerima pesan cempotis. 4. Konkret, dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan gamblang. 5. Kejelasan, bahasa yang mudah dimengerti. 6. Kesopanan, gaya bahasa dan nada yang sopan. 7. Ketelitian, tata bahasa harusnya formal dan resmi. Selanjutnya, teknik komunikasi efektif. 1. Komunikasi informatif, menyampaikan informasi bersifat kognitif. 2. Komunikasi persuasif, mengubah sikap, perilaku, dan menekan sisi fisiologis komunikan. 3. Komunikasi bersifat perintah, komunikasi instruktif yang bersifat paksaan. A. Hubungan manusia, mengandung nilai kemanusiaan dan unsur kejiwaan mendalam. Selanjutnya, media komunikasi humas. Media komunikasi humas terdiri dari 1. Pengertian media humas. 2. Pemilihan media humas. 3. Media humas internal. 4. Media humas eksternal. Pengertian media humas menurut Posal Irentara 2005, media relations adalah bagian dari public relation eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan publik untuk penyampaian tujuan organisasi. 2. Pemilihan media. Pemilihan media komunikasi humas harus mempunyai kesesuaian dengan beberapa hal berikut ini. 1. Menganalisa media yang dapat mencapai tujuan. 2. Media yang sesuai dengan penyampaian bahan. 3. Media penyesuaian dengan karakteristik audiens. 4. Kondisi lingkungan, menyesuaikan kapasitas dan waktu yang tersedia. 5. Gaya belajar, sesuai dengan kondisi psikologis siswa, gaya belajar.
6. Teori. Penyesuaian dengan teori yang telah diteliti. 3. Media humas. Menurut Ungrang Anggoro 2002, media tulis, jurnal internal, papan pengumuman, literatur, pengenalan dan brosur, media lisan. Insentif bicara, siaran umum, obrolan langsung, presentasi, video, media elektronik, konser video, stasiun radio sendiri, dan jaringan telepon internal. 4. Media humas eksternal. Jurnal eksternal, media audio visual, literatur eduktif, komunikasi lisan, pemasaran, seminar, sponsor. Rangkuman. 1. Media humas adalah segala bentuk media yang menggunakan praktis humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luar agar produk atau jasa yang dipasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. 2. Jenis media humas. Ada 2, eksternal dan internal. Eksternal, kegiatan yang diarahkan kepada halayak luar perusahaan, sedangkan internal adalah penyampaian informasi di kalangan publik internasional yang bersifat non-komersial. 3. Media humas eksternal yaitu jurnal internal, papan pengumuman, kaset video, stasiun radio sendiri, jaringan telepon internal, kotak saran, insentif, bicara, siaran umum, obrolan langsung, dan dewan pekerjaan. Sekian penjelasan kami berdua tentang komunikasi efektif kehumasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.